Jadi kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Kenapa? Itu karena waktu melayani orang sakit, kita bimbang. Kita kurang iman yang memindahkan gunung. Nanti kita akan mendalami iman yang memindahkan gunung lebih dalam. Otoritas dan tenaga harus dijalankan dengan iman yang memindahkan gunung. Jadi, kenapa murid-murid Yesus gagal usir setan dari anak itu? Sudah punya otoritas yang secukupnya, sudah punya tenaga yang cukup, yang mereka kurang iman yang memindahkan gunung. Kalau mengerti otoritas, bisa punya iman yang memindahkan gunung, tidak bimbang lagi. Nah, sekarang kita mendalami artinya daripada iman yang memindahkan gunung. Lukas 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Bukan mendoakan hambanya. Ya. Nah, waktu itu orang di situ tahu bahawa Yesus dan murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit, bukan hanya mendoakan orang sakit seperti hari ini. Jadi hari ini kita seharusnya mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi itu kata-kata kita harus berubah. Jangan bilang lagi mendoakan orang sakit. Ya. Tidak alkitabiah. Nah, kalau kita bilang, kalau di luar gereja, kita bilang menyembuhkan orang sakit, mereka kira kita gila. Ya. Kamu siapa bisa menyembuhkan orang sakit? Jadi kalau di luar, kita pakai kata melayani orang sakit. Ya. Agak neutral, melayani. Memang kita ngerti, kita diperintahkan menyembuhkan orang sakit, itu jelas. Tapi di luar, jangan pakai, saya bisa menyembuhkan orang sakit. Di luar, jangan pakai itu. Mereka kira kita kerasukan setan. Ya. Di luar, kita pakai kata melayani orang sakit. Ya. Itu lebih aman. Ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah, perwira ini tahu bahwa Yesus itu orang Yahudi dan dia sendiri orang kafir. Dan orang Yahudi biasanya tidak naik ke rumah orang kafir. Jadi dia mau menghormati Yesus. Jadi bagaimana perwira ini mau Yesus menyembuhkan hambanya kalau Tuhan tidak naik ke rumahnya? Bagaimana? Bagaimana? Perwira ini berkata kepada Yesus, tetapi katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Jadi, orang ini tidak minta Yesus mendoakan hambanya. Tapi dia bilang, katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia minta Yesus menyembuhkan hambanya dengan katakan sepatah kata saja. Nah, sepatah kata apa yang dia mau Yesus katakan? Apa? Nah, begini. Dia tahu Yesus berotoritas menguasai penyakit. Dia pernah dengar Yesus banyak menjalankan mukjizat dengan keluar perintah saja. Jadi, perwira ini tahu Yesus punya otoritas menguasai sakit penyakit. Misalnya, saudara piara anjing, anjing itu bawahan saudara, saudara jadi bos. Kalau saudara mau anjing itu duduk, apakah kita berdoa kepada Tuhan supaya dia duduk? Tidak. Apakah bernubuat kepada anjing supaya duduk? Tidak.
kita perintahkan dia duduk. Duduk. Cukup saja. Ya. Jadi perwira ini minta Yesus keluar perintah untuk menyembuhkan hambanya. Biarpun dari jarak jauh. Dia tahu Yesus punya otoritas menguasai sakit penyakit. Dia tahu. Dan dia tahu otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak. Betul enggak? Otoritas tidak dikurangi oleh jarak. Pada suatu kali saya lagi misi di Australia. Isteri saya ada di Houston. Ya. Saya di Australia. Kalau salah di Melbourne atau Sydney. Terus saya lagi bicara sama dia lewat internet. Tahu-tahunya saya dengar dia bilang, Tuffy, what are you doing here? Go back to the kitchen. Tuffy itu, pada waktu itu anjing kita. Ya. Dan kalau saya di rumah, saya enggak mau anjing saya hanya di dapur saja atau di luar. Enggak boleh ke tempat lain di rumah di mana ada karpet. Ya. Ya. Jadi waktu saya di rumah, Tuffy itu sangat taat. Kerana saya bos. Dia hanya di dapur saja atau mungkin keluar. Tapi hanya di dapur saja. He was a good dog. Waktu saya di rumah, a good dog. Tapi kalau saya enggak ada di rumah, Tuffy jadi raja. Dia enggak taat kepada perintah ibu saya. Ya. Anak-anak saya. Oh, isteri. Bukan ibu. Maaf. Malu ini. Malu. Okey. Kalau isteri saya sama Tuffy, oh Tuffy, you're such a good dog. We love you. Begitu terhadap anjing, ya. Jadi kalau dia keluar perintah kepada Tuffy, Tuffy enggak taat. Kerana terlalu manis, ya. Terlalu manis, ya. Jadi kalau saya enggak ada di rumah, wah, dia jadi raja. Kemana saja dia boleh pergi. Dia naik, dia sampai naik ke loteng, dia lompat atas tempat tidur saya. Aduh. Ya. Nah, jadi waktu itu saya di Australia, dia di Houston di rumah. Kita lagi bicara lewat internet. Saya dengar dia bilang, Tuffy, what are you doing here? Go back to the kitchen. Saya tahu, kerana saya enggak ada di situ, anjing saya berani, dia ke tempat di mana ada komputer, di mana ada karpet. Dilarang untuk dia. Jadi saya perintahkan, go back to the kitchen. Balik ke dapur. Tapi berkali-kali dia ulangi perintah itu, anjing itu tidak taat. Enggak taat. Jadi saya dengar, Jadi saya ambil keputusan. Saya harus turun tangan. Saya bilang dari Australia, Tuffy! Dia dengar suara saya, dia lari ke dapur. Otoritas tidak dipengaruhi oleh jarak. Betul? Ya, itulah. Dan perwira ini dia tahu otoritas tidak dikurangi oleh jarak. Jadi dia tahu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dari jarak kerana Yesus jalankan otoritas. Ya. Itulah ciri-ciri daripada otoritas. Tidak dipengaruhi oleh jarak. Nah, kita tahu Yesus sudah memberikan kepada kita murid-muridnya otoritas menyembuhkan orang sakit. Jadi kita jangan hanya mendoakan orang sakit saja, kita akan menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas ilahi. Dengan mengeluarkan perintah dalam nama Yesus. Dan sakit penyakit dan setan-setan seperti anjing kita harus dan akan tunduk biarpun dari jarak jauh. Amin. Jadi kalau mengerti otoritas, kita tahu, wah, saya bisa menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh. Saya bisa perintahkan anjing saya ke dapur dari jarak jauh. Ya. Nah, mari kita selidiki apa yang sangat difahami oleh perwira ini menurut Lukas 7 ini. Mari. Nah, hal ini jarang difahami oleh gereja
pada masa kini. Hal ini jarang difahami, jarang diajar. Mari. Perwira ini berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Perwira ini berotoritas atas bawahannya. Ya. Kita tahu bahawa tentara berjalan dengan menjalankan otoritas. Itu tentara, ya, tentara pakai otoritas. Yaitu atasan keluar perintah kepada bawahan, bawahan langsung taat, tunduk kepada perintah daripada atasan. Begini, perwira ada atasan, dia harus tunduk kepada atasannya, bawahannya harus tunduk kepada perwira itu. Itu tentara, militer. Berjalan lewat otoritas. Terus perwira itu berkata, jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, yaitu bawahannya, pergi, maka ia pergi. Dan seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apakah perwira ini bimbang bawahannya akan tunduk kepada perintahnya? Ada bimbang sedikit pun? Sama sekali tidak ada bimbang. Bawahannya akan menjalankan perintahnya. Kenapa? Karena dia mengerti dengan persis ciri-ciri daripada otoritas. Apa saja yang di bawah saya, semua bawahan saya pasti dan harus tunduk kepada perintahku. Sedikit pun tidak ada bimbang di hatinya. Kenapa? Karena perwira itu mengerti ciri-ciri dari otoritas. Apa saja yang di bawah otoritasnya harus dan akan tunduk kepada perintahnya, tidak bimbang, tidak ragu sedikit pun. Bawahannya akan tunduk kepada perintahnya. Dan waktu saudara memberitakan Injil, bawasanmu itu apa? Bukan bawasan, bawahanmu itu apa? Bawahan itu apa dalam rangka penginjilan? Bawahan itu apa? Sakit penyakit dan setan-setan. Amin. Itu bawahanmu. Kalau bawahanmu harus tunduk. Kalau enggak tunduk, kamu marah. Amin. Kalau setan enggak tunduk, kita marah. Hardik. Amin. Ya. Nah, terhadap satu kepada yang lain memang lemah lembut. Jelas. Apalagi terhadap gembala sidang, lemah lembut. Amin. 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 Harus lemah lembut. Tapi terhadap setan, sakit penyakit, keras. Amin. Itu musuh. Itu musuh dalam rangka pemberitaan Injil. Itu musuh. Musuh yang kita kalahkan untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Yaitu bawahannya harus dan pasti akan menaati perintahnya. Ini mengenai perwira itu. Jadi di hatinya perwira itu tidak ada keraguan sedikit pun. Bawahannya akan tunduk kepada perintahnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, perwira ini adalah tentara, jadi dia mengerti otoritas. Oleh karena itu, dia sedikit pun tidak meragukan perintahnya akan dijalankan oleh bawahannya. Jadi waktu saudara menyembuhkan orang sakit dalam rangka penginjilan, waktu keluar perintah, di sini ada apa? Yakin, keyakinan. Aku bos, ini bawahan, dan ini rangkanya penginjilan, di mana Tuhan mau menyelamatkan orang yang belum percaya ini. Tuhan mau supaya orang ini sembuh, supaya dia boleh bertobat, percaya kepada Yesus. Jadi, nggak ada bimbang, yakin orang ini akan disembuhkan. Yakin.
Jadi, kenapa kita selalu bimbang waktu kita mengeluarkan perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan? Kenapa selalu, bagaimana kalau enggak sembuh? Ya, kenapa selalu? Kenapa kalau enggak sembuh? Aku malu. Kenapa? Dari mana itu? Kenapa kita selalu khawatir? Gimana kalau orang ini enggak sembuh? Itu karena kita tidak mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai sakit penyakit, mengakibatkan kita selalu bimbang. Jelas? Kalau kurang mengerti otoritas, akibatnya bimbang. Jadi begini saudara, waktu menyembuhkan orang sakit dalam rangka penginjilan, coba itu penyakit anjingmu. Itu anjingmu, itu bawahanmu. Harus tunduk kepada perintahmu. Itu aja pikiranmu. Itu bawahanku seperti anjingku. Saya usir, saya nyembuhkan. Ini anjingku, ini bawahanku. Enggak usah bimbang lagi. Yang penting konteksnya penginjilan. Itu penting. Penginjilan. Di mana jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Tetapi perwira ini dengan persis dia mengerti otoritas. Kerana dia tentara. Jadi dia sama sekali tidak bimbang bawahannya pasti akan menaati perintahnya. Dia sama sekali yakin bawahannya akan tunduk kepada perintahnya. Jadi dia juga yakin penyakit hambanya akan tunduk kepada perintah yang akan dikeluarkan oleh Yesus dari jarak jauh. Amin. Dia mengerti otoritas, tidak dipengaruhi oleh jarak. Dia tahu Yesus punya otoritas menyembuhkan orang sakit. Kalau begitu, Yesus bisa menyembuhkan hambaku dari jarak jauh. Kerana Yesus punya otoritas. Ya. Nah, lihat bagaimana reaksinya Yesus yang luar biasa tentang kata-kata perwira itu. Nah, kata-katanya apa? Kita ulangi ya. Itu kata-kata yang dikeluarkan oleh perwira itu yang menghirakan Yesus. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Yesus heran akan dia. Setelah dengar kata-kata itu, Yesus heran. Yesus terheran akan perkataan perwira itu. Kenapa? Yesus terheran karena perwira itu benar-benar mengerti otoritas. Itu membuat Yesus terheran. Orang ini mengerti otoritas. Orang lain di Israel enggak ada yang mengerti otoritas. Seperti perempuan, itu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa dia mengerti otoritas? Yang dia mengerti tenaga kesembuhan. Asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Ya, itu lewat apa? Tenaga kesembuhan. Lewat kontak. Tapi perwira ini mengerti otoritas. Lebih tinggi daripada tenaga kesembuhan. Lebih tinggi, yaitu otoritas. Yesus terheran karena perwira itu benar-benar mengerti otoritas yang hari ini jarang sekali difahami oleh murid-murid Tuhan. Sayang sekali. Kita pikir, kalau otoritas nanti aku jadi sombong. Ya, bisa aja jadi sombong. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Kita harus tahu. Otoritas ini dari Tuhan. Bukan saya punya. Tuhan kasih ini kepada saya supaya aku boleh memuliakan namanya, supaya aku boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk dia. Ya. Jadi kenapa jadi sombong?
Kalau jadi sombong, nanti jatuh, masuk neraka. Siapa mau masuk neraka? Angkat tangan. Enggak ada ya. Jangan jadi sombong. Jangan jadi sombong. Bahaya sekali kalau jadi sombong untuk hamba Tuhan. Ya, bahaya. Tapi otoritas ini penting sekali. Jadi kita harus, itu buah-buah Roh Kudus. Itu harus dipentingkan. Buah-buah Roh Kudus. Supaya kita jangan jadi sombong oleh karena otoritas ini. Buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, kelemah lembutan, ya, dan lain sebagainya. Buah-buah Roh Kudus, lemah lembut. How do you say humble? Kerendahan hati, penting sekali. Ya. Sebetulnya yang mana lebih penting? Kalau mengenai keselamatan kita, yang mana lebih penting? Iman yang memindahkan gunung atau buah-buah Roh Kudus? Yang mana lebih penting untuk keselamatan kita? Buah-buah Roh Kudus lebih penting. Lebih penting. Amin. Jadi kalau saya punya iman yang memindahkan gunung, tapi tidak punya kasih, saya kosong. Kosong. Amin. Jadi walaupun di sini kita mengajarkan iman yang memindahkan gunung, itu untuk penginjilan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi jangan lupa, kasih itu lebih penting lagi. Kasih lebih penting lagi. Amin. Ya. Jadi ini iman yang memindahkan gunung itu senjata saja untuk memenangkan jiwa-jiwa. Di surga masih perlu senjata enggak? Di surga masih perlu senjata enggak? Enggak perlu senjata. Tapi di surga kasih Tuhan. Amin. Jadi ini iman yang memindahkan gunung, ini hanya sementara waktu saja untuk kita di dunia. Selama di dunia, kita pakai ini senjata untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, perwira itu sama sekali tidak bimbang bawahannya akan menjalankan perintahnya. Dan dia tahu Yesus punya otoritas yang sama menguasai sakit penyakit. Jadi perwira ini yakin penyakit hambanya pasti akan taat kepada perintah yang akan dikeluarkan oleh Yesus. Walaupun dari jarak jauh. Apa ini jelas sekarang? Jelas ya, jelas. Maaf ya diulangi terus. Tapi itu saya guru, saya teacher. Jadi sering diulangi. Over and over and over again. Diulangi sampai meresap. Bukan hanya otak saja tapi meresap ke hati. Otoritas tidak dikurangi oleh jarak. Tapi pada masa kini, jarang sekali kita mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada kita menguasai sakit penyakit dalam penginjilan. Yang kita tahu hanya karunia kesembuhan. Itu yang kita tahu aja, karunia. Dan tidak semua punya karunia. Tapi otoritas semua punya. Amin. Haleluya. Semua punya. Puji Tuhan. Tapi ya, sekarang saudara mengerti otoritas. Jadi saudara tidak lagi bimbang waktu menyembuhkan orang sakit. Usir setan, amin. Tidak boleh bimbang lagi, amin. Siapa masih bimbang, angkat tangan. Boleh pergi ya. Boleh pergi kalau masih bimbang. Bimbang dilarang di sini. Kita prajurit untuk kerajaan surga, tidak boleh bimbang. Kalau bimbang artinya enggak ada senjata. Enggak ada senjata, gagal. Biar mereka tidak mau taat kepada kita, kita paksa mereka tunduk sama seperti kadang-kadang kita harus paksa anjing kita duduk. Kita harus tekun. Nah, sekarang kembali ke Yesus yang terheran. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Yesus, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini
tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara Israel. Iman sebesar ini, yang punya perwira ini, tidak pernah Yesus jumpai di antara orang Israel. Perwira ini punya iman sebesar ini, yang Yesus tidak pernah jumpai di antara orang Israel. Kenapa? Kenapa? Karena dia mengerti persis ciri-ciri otoritas. Itulah iman yang memindahkan gunung. Atau iman seperti biji sesawi. Jadi, ada dimensi yang baru pada imannya perwira itu. Dimensi yang baru. Dimensi apa yang baru? Karena dia mengerti otoritas. Dan dia tahu bahawa Yesus dapat menyembuhkan hambanya dari jarak jauh dengan keluarkan perintah saja, tanpa mengalirkan tenaga kesembuhan dengan meletakkan tangan atas hamba yang sakit itu. Otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak sedikit pun tidak. Okey. Sudah cukup ya. Jadi otoritas itu lebih bermanfaat. Ini bagi saya. Otoritas lebih bermanfaat, lebih tinggi daripada tenaga kesembuhan. Itu pendapat saya. Ya. Kalau saudara mengerti otoritas, saudara bisa punya iman yang mengherankan Yesus. Mau enggak punya iman yang mengherankan Yesus? Ya. Jadi harus mengerti otoritas. Dan Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Iman kita mengherankan Tuhan. Amin. Okey. Sudah cukup. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu. Yesus berkata di sini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada setan ini, kepada penyakit ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, sembuh, pergilah, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi, itulah iman yang memindahkan gunung, tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahawa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini penting ya. Waktu kita keluar perintah kepada sakit penyakit atau setan, kita harus percaya apa yang saya katakan kepada setan itu akan terjadi. Kenapa? Kerana saya punya otoritas. Apa saja yang saya perintahkan kepada dia akan terjadi. Itu syarat yang kita harus genapi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Maka Tuhan akan menggenapkan hal itu. Tapi kita harus jalankan bagian kita. Bagian kita, aku percaya apa yang saya katakan, apa yang saya perintahkan kepada setan, penyakit ini akan terjadi. Tidak bimbang. Itu bagian kita, nanti bagian Tuhan, hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang sebelum break kita mau mengadakan demonstrasi. Kita mau melayani orang yang mungkin kurang bisa dengar. Mungkin ada suara di telinga, kurang bisa dengar. Ya. Silakan, bangun berdiri, silakan semua. Kurang bisa dengar, ya silakan di sini. Satu garis menghadap ke belakang, Pak. Ya. Siapa lagi? Susah dengar. Mungkin sebelah tuli. Atau di sini ada bisikan, you know. How do you say that? Ringing in the ears. Tinnitus, kalau ada tinnitus. Siapa ada tinnitus di sini? Ada bunyi di telinga dan ingin disembuhkan?
Tengung. Tengung. Kalau ada tengung di telinganya, silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa lagi? Jangan malu. Siapa lagi? Kita tunggu sebentar. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, silakan Pak. Nah, nanti begini, saya mau 2 orang melayani 1, ya. Pria melayani pria, perempuan melayani perempuan. Silakan Bu, ya. Ya. Boleh nyebar sedikit supaya cukup sedikit lagi Bu. Kerana nanti sebelah sini, sebelah sana ada orang. Jadi kasih mereka waktu, ya. Puji Tuhan. Nah, kalian punya iman tidak untuk kesembuhan? Untuk kesembuhan. Iman kepada Tuhan untuk disembuhkan. Punya, puji Tuhan. Ya. Nah, itu bagus. Punya iman untuk disembuhkan. Nah, bagian kita, pihak kita, punya iman untuk menyembuhkan. Iman untuk memindahkan gunung. Amin. Jadi nanti saya mempersilakan kalian bangkit berdiri. Menuju ke depan, nanti saya mimpin keluar perintah. Tapi nanti begini ya, jarinya masuk ke telinga. Masuk, jangan hanya di luar saja, masuk ya, masuk. Tapi jangan tekan terlalu berat ya, nanti makin tulis nanti ya. Udah siap? Nah, siapa yang punya iman yang memindahkan gunung? Siapa yang mengerti otoritas? Ini di bawah otoritas kita, betul enggak? Yesus bilang, kita punya otoritas menguasai sakit penyakit. Ini sakit penyakit. Nah, memang mereka itu sudah orang percaya. Kalau melayani orang percaya, memang ada syarat. Ada syarat. Kalau orang percaya mau disembuhkan, harus ngaku dosa. Harus mengampuni orang lain, ya. Tapi kita main penginjilan aja, boleh enggak? Kita main pemberitaan Injil. Ya. Jadi mereka ini orang belum percaya. Ya. Mereka mau disembuhkan. Nanti kalau sembuh, mereka percaya kepada Yesus. Begitu saja. Boleh enggak? Yes? Ya. Okey. Silakan. Bangkit berdiri. Silakan. Pria melayani pria, 2 orang melayani 1. Ya, boleh di belakang, ya boleh di belakang, di samping aja, di samping. Di situ. Oh, the young, yeah, go ahead. The young boy is fine. Go ahead. Yeah, it's okay. Sudah cukup? Sudah cukup. Okey, sekarang tanya. Ibu. Cuma, the ear. Okey, tanya masalah apa? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Okey? Okey? Sudah siap? Sudah siap. Okey? Sekarang jarinya masuk ke telinganya. Silakan. Jarinya masuk. Ya. Nah, lebih baik lihat ke dia daripada lihat ke saya. Kerana di situ sasarannya. Lihat ke situ. Ya, masuk. Masuk. Okey, masuk. Silakan Bapak. Telinganya masuk. Jarinya masuk. Ya. Oh, kiri kanan. Kiri kanan kalau begitu. Kiri kanan. Ya. Lihat kepada orangnya, lihat telinganya, jangan lihat ke saya, lihat ke telinganya. Sekarang, dalam nama Yesus, terbukalah. Dalam nama Yesus, aku menghardik tuli ini. Dalam nama Yesus, terbukalah. Terbukalah. Semua roh-roh jahat, keluar, pergi, keluar. Pergi. Terbukalah. Sembuh. Sembuh. Sembuh.
Sembuh. Pulih. Dalam nama Yesus. Pulih. Pulih. Dalam nama Yesus. Terbukalah. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Okey. Nah. Okey, sudah? Sudah, sekarang tanya. Sekarang tanya, sudah sembuh atau belum? Tanya, apakah ada perubahan? Tanya. Tanya. Ada perubahan tidak? Ada perubahan? Ada. Ada perubahan. Lucio? Oh, bagaimana Bu perubahan? Kali tunggu aja ya, jangan balik ke tempat duduk. Jadi sabar aja ya. Maaf Bu. Telinga saya sering berdengung, tapi sudah hilang. Sudah hilang. Puji Tuhan. Sudah hilang. Sudah berapa lama? Udah setahun lebih, ya. Udah setahun begitu, sekarang udah hilang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi atau masih belum? Belum. Oh, belum. Harus dites dulu, okey. Tapi kalau mau boleh dilayani lagi ya. Enggak ada salah kalau dilayani lagi. Okey, ya silakan. Hah? Udah ada perubahan katanya. Saya dengar. Agak jelas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah berapa lama begitu? Sudah lama. Bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Ya, Sekarang udah jelas. ada jelas. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Bagus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak, kadang-kala ini penyakit suka balik kembali. Itu ciri-cirinya. Jadi Bapak dalam nama Yesus tidak boleh balik kembali. Terbuka terus. Ya. Jadi kalau nanti balik sama aja dibentak perintah. Okey. Puji Tuhan. Ya. Boleh. Puji Tuhan. Haleluya. Orang ini sembuh. Siapa lagi udah sembuh? Udah mulai sembuh, ya? Belum. Bunyinya. Dalam nama Yesus. Bunyinya. Stop. Berhenti bunyi ini. Dalam nama Yesus. Ada perubahan? Karena kan bunyinya kan kecil. Jadi masih dia nggak terlalu ganggu. Mau total healing karena perfect healing kan. Jadi ada perubahan atau nggak tahu? Belum jelas, okey? Okey. Tapi saya mau supaya iman saya Okey, dilayani lagi. Dihardik sampai diam total. Okey? Ada kesaksian? Bagaimana Pak? Masih sedikit Pak, masih sedikit. Ada perubahan belum? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Tapi belum sembuh total. Ayo, diulangi lagi sampai sembuh total. Ya. Bagaimana sekarang? Udah sedikit terdengar udah pulih, saya anggap pulih lah. Karena kemarin tadi kencang banget berdengingnya. Ya. Iya. Sekarang boleh. Boleh. Okey. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa lagi sudah sembuh? Beri kesaksian. Much better. Much better. ya much better ya. Betul, much better. Much better. Dulu Diimani supaya nanti total ya, diimanin tuh. nanti diri sendiri. Dalam nama Yesus. Diam. Jangan balik kembali. Ya. Memang di Alkitab tidak ada menyembuhkan diri sendiri, tapi kenapa enggak boleh? Itu punya otoritas. Dipakai aja untuk diri sendiri. Asma.
Dengan pakai otoritas. Ya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, pastor. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana sekarang? 50% berkurang. Haleluya, 50%. 50%. Apakah puas 50%? Tidak puas. Kita mau 100%. Amin. Ayo. Ronde ketiga. Terus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Boleh lihat ke dia. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terbukalah. Terbukalah. Total. Sekarang. Dalam nama Yesus. Terbukalah. Terbukalah. Dalam nama Yesus. Terbukalah. Dalam nama Yesus. Dan jangan balik kembali. Terbukalah. Dalam nama Yesus. Sekarang ini. Jadilah engkau sembuh total. Nah sekarang dites. Coba dites. Bicara. 70% sekarang. 70%. Okey. 70%. Cuk. Itu bagus ya. Tapi puas tidak? Belum puas. Kita mau 100%. Amin. Ayo silakan. Ini namanya ketekunan ya, ketekunan. Dalam nama Yesus. Ada kesaksian ini? Mungkin begini kalau nanti jam 1 ada KKI. Apa itu KKI? Kebaktian Kesembuhan Ilahi. Ya. Jadi jam 1 kalau yang belum sembuh atau mau disembuhkan ikut aja jam 1. Nanti saya kabarkan Injil, nanti kalian yang menyembuhkan orang sakit, banyak orang sakit akan disembuhkan. Jadi boleh undang orang yang belum percaya kerana saya akan kabarkan Injil bagi mereka ya. Jadi kalau belum sembuh boleh balik lagi nanti jam 1 untuk kelanjutannya. Amin. Amin. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Roh jahat pergi keluar dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit, roh tuli. Bapak bersenyum. 100%. Haleluya, 100%. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak ini dijaga ya, balik kembali. Jadi dijaga. Bapak juga punya otoritas. Jadi kalau perlu, dalam nama Yesus jangan balik lagi. Sembuh total ya. Bapak punya otoritas. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ya. Kita boleh let's go on. Just let them continue. We'll go on. Oke, kita break. Ya, kita tetap biarkan mereka dilayani, saudara. Kita break 5 menit, saudara. Kalau saudara lebih baik tetap, kalau nggak ke toilet, tetap di dalam ruangan ini aja, saudara. Ya. Lalu kita akan selesai di jam 11.50, saudara. Ya, 11.50 kita akan selesai. Lalu nanti kita akan makan siang jam 12 karena ruangan ini akan disteril kembali dan akan cek sound untuk persiapan KKR jam 1 siang yang akan dilayani juga oleh Ichi Worship, saudara. Jadi masih ada kesempatan bagi saudara bisa WA kepada teman, kepada family, ya, yang terutama yang dekat-dekat sini yang bisa segera hadir jam 1 nanti akan
kita mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi, saudara. Ya, yang rencananya kurang lebih mungkin jam 3.30 akan selesai. Ya, dalam waktu 2,5 jam. Tuhan Yesus berkati. Oh, thank you, brother. Okay, good day. Okay, 5 minutes. Okay. Okey, mari kita akan melanjutkan pengajaran ini. Silakan kembali ke tempat duduk supaya kita boleh melanjutkannya. Semua sudah siap, ya? Ini sesi yang terakhir. Sudah siap? Okey. Saya mau mulai. Silakan PowerPoint-nya. Ini kesaksian daripada seorang pastor yang pernah kami latih. Ini namanya Pastor Simon Huck. Dia di India. Mulai tahun kira-kira 2000, dia mulai dilatih oleh kami. Jadi berkali-kali kami mission trip ke India di mana kami mengadakan pelatihannya. Akhirnya Tuhan pakai dia luar biasa. Ya. Tuhan pakai dia menyembuhkan orang sakit secara massal. Satu kali dia pernah membawa Injil di depan 2 juta orang di India. Ya. Hanya di India saja ini mungkin. Di India, satu kebaktian 2 juta orang, dia diminta untuk bawa firman Tuhan. Ya. Dan saya pernah melatih dia dengan otoritas. Jadi, dia bawa firman Tuhan kepada 2 juta orang. Dia memang rasul. Dia bisa menjangkau orang Hindu. Dia tahu bagaimana membawa firman Tuhan menjangkau orang Hindu. Jadi habis firman Tuhan, dia bilang, siapa mau percaya kepada Yesus? Angkat tangan. Jadi dia tunggu, dia lihat. Dia lihat tangannya diangkat. Akhirnya dia bilang 2 orang, ada 1 orang yang angkat tangan. Artinya 1 juta orang yang ambil keputusan mau percaya kepada Yesus. Dalam satu kebaktian. 1 juta orang terima Yesus. Ya. Nah setelah itu dia melayani kesembuhan. Ya. Dan apakah dia bisa satu orang dilayani? 2 juta orang? Enggak mungkin ya. Jadi dia pakai apa? Kesembuhan massal. Kesembuhan massal berdasarkan otoritas. Otoritas itu tidak dipengaruhi oleh jarak atau oleh jumlah. Misalnya, saya punya 10 anjing. Saya mau mereka semua duduk. Berapa kali saya harus keluar perintah duduk supaya 10 anjing duduk? 1 kali aja, duduk. Semua ke-10 anjing itu akan duduk. Itu sama dengan otoritas menguasai sakit penyakit. Ya. Jadi waktu dia melayani 2 juta orang, dia keluar perintah. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit, pergi, sembuh. Semua setan-setan keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan massal, begitu saja. Habis itu dia tanya, siapa baru ini sembuh? Angkat tangan. Dicek. Kalau sembuh, kalau betul-betul sembuh, angkat tangan. Terus dia lihat tangannya malah diangkat. Akhirnya dia bilang, dari 4 orang, 1 orang angkat tangan menyatakan dia sembuh ajaib. Jadi satu kebaktian kira-kira berapa orang yang sembuh secara massal pada waktu yang sama? Kira-kira berapa? 500 juta. Kira-kira 500,000 orang sembuh pada waktu yang sama. Ini hasil dari otoritas. Otoritas tidak dipengaruhi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Amin. Misalnya seorang jenderal, dia ada 10,000 prajurit.
Dia mau mereka nyerang musuh. Jadi berapa kali dia harus keluar perintah kepada 10,000 prajurit supaya menyerang musuh? Berapa? 1 saja. Jadi otoritas tidak dipengaruhi oleh jarak ataupun oleh jumlah. Jadi hamba-hamba Tuhan juga bisa menyembuhkan orang sakit secara massal. Di mana banyak orang, kita boleh menyembuhkan mereka secara massal. Amin. Amin. Jadi otoritas itu luar biasa. Jadi kita mau ngerti ciri-ciri daripada otoritas. Nah, sekarang kita belajar kesembuhan sesudah hari Pentakosta. Tadi yang kita pelajari adalah kesembuhan di keempat Injil. Itu sebelum Roh Kudus datang, sebelum ada karunia-karunia Roh Kudus. Sekarang, sesudah hari Pentakosta, Roh Kudus datang, bagaimana murid-murid Yesus menyembuhkan orang sakit? Sesudah hari Pentakosta, Roh Kudus sudah datang, karunia-karunia Roh Kudus sudah ada. Jadi bagaimana? Apakah mereka tetap pakai otoritas atau otoritas itu dibuang pakai karunia saja? Kalau kita lihat gereja masa kini, otoritas sudah dibuang, enggak ada lagi. Cuma karunia saja, betul enggak? Gereja karismatik yang mereka tahu karunia saja. Seolah-olah otoritas itu dibuang, diabaikan. Jadi sekarang kita menyelidiki kisah rasul-rasul. Bagaimana mereka menyembuhkan orang sakit? Ini pelayanan Petrus. Kisah rasul-rasul 2 ayat 3, pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, iaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahawa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, apakah pengemis ini minta kesembuhan dan punya iman untuk disembuhkan? Ya atau tidak? Tidak punya iman untuk disembuhkan. Tapi walaupun demikian, nanti disembuhkan oleh Tuhan. Betul enggak? Walaupun tidak punya iman untuk disembuhkan. Mereka menatap dia. Petrus, Yohanes menatap pengemis ini, orang lumpuh ini, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, Petrus akan menyembuhkan pengemis ini. Matanya terbuka atau pejam waktu menyembuhkan pengemis ini? Terbuka. Jadi waktu menyembuhkan orang sakit, jangan tutup mata. Amin. Kalau berdoa silakan tutup mata. Tapi kalau menyembuhkan orang sakit bukan doa, matanya terbuka. Lihat kepada orang yang saudara layani itu. Amin. Maka mata Petrus terbuka atau tertutup? Terbuka. Petrus menatap apa? Menatap orang itu yang akan disembuhkan. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Pengemis ini harap dapat apa dari Petrus? Dapat duit, ya. Jadi jelas dia tidak punya iman untuk disembuhkan. Tidak ada iman untuk disembuhkan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang ku punya, ku berikan kepadamu. Pada saat itu, Petrus tidak punya uang untuk diberikan. Tapi dia punya apa yang bisa diberikannya? Mari, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus pakai apa di sini? Otoritas. Keluar perintah kepada orang lumpuh. Berjalanlah. Apakah ini karunia?
Bukan karunia. Ini otoritas, bukan karunia. Apakah Petrus punya karunia kesembuhan? Saya percaya punya. Kalau Petrus itu rasul yang besar, saya percaya dia punya, masih ingat bayangannya? Bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, bagi saya itu karunia. Kalau bayangan saya enggak bisa ya. Tapi di sini dia pakai otoritas. Bukan pakai karunia. Dia keluar perintah kepada orang lumpuh, berjalanlah. Jadi waktu keluar perintah artinya kita menjalankan otoritas. Jadi Petrus tidak punya uang. Tapi apa yang dia punya otoritas. Apakah saudara juga punya otoritas? Punya. Di sini Petrus tetap menaati perintah Yesus dari Injil, yaitu Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, menurut ayat ini, yang mana dulu? Mujizat atau pemberitaan Injil? Mujizat. Di sini Petrus menjalankan mujizat dulu sebelum Injil dikabarkan. Nanti kita akan lihat. Perhatikanlah bahawa sebelum Injil dikabarkan, orang lumpuh itu disembuhkan dulu. Amin. Di sini Petrus memakai otoritas untuk menyembuhkan pengemis yang lumpuh ini sebelum Injil dikabarkan kepada mereka yang akan datang berkumpul karena terheran oleh mujizat itu. Jadi sebelum Injil dikabarkan, mujizat dulu. Apakah Petrus lebih dulu memberitakan Injil kepada pengemis itu? Terus ajak dia percaya kepada Tuhan sebelum melayani kesembuhan kepadanya, yaitu sebagaimana kebiasaan kita. Itu kebiasaan kita ya. Kalau misalnya kita ada teman ya, dia sakit, dia belum percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana kebiasaan kita? Kita kabarkan Injil dulu. Ajak dia percaya kepada Tuhan dulu. Ajak dia berdoa terima Yesus dulu. Habis itu baru mendoakan dia untuk kesembuhan. Betul enggak? Itu kebiasaan kita ya. Selalu Injil dulu baru. Tapi di sini menurut Injil terbalik. Mujizat dulu baru kabarkan Injil. Kalau mujizat dulu, apakah lebih berhasil memberitakan Injil? Ya, kalau sudah menyaksikan mujizat, hati mereka sudah terbuka. Sudah kagum menyaksikan atau mengalami mujizat, jadi lebih mudah mereka terima Yesus. Karena sudah melihat buktinya, yaitu mujizat. Amin. Jadi, kalian berani enggak menyembuhkan orang sakit dulu sebelum kabarkan Injil? Berani tidak? Harus berani. Harus berani. Karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak sebelum menyembuhkan dia, tidak ada kabarkan Injil dulu. Tidak. Petrus menyembuhkan dia dulu. Setelah itu baru Injil dikabarkan kepada orang banyak yang terheran, yang berkumpul. Nah, tetapi begini, kalau menyembuhkan orang yang sudah percaya, memang mereka harus ngaku dosa dulu. Itu jelas. Ya. Bagi orang yang sudah selamat, sudah percaya kepada Yesus, yang mau disembuhkan, mereka harus ngaku dosa dulu, mereka harus saling mengampuni orang dulu. Itu syarat bagi orang percaya disembuhkan. Ya. Itu sesuai dengan Yakobus 5 ayat 16. Yang tidak ada waktunya untuk belajar, ya, tidak ada waktunya. Tapi menurut Yakobus 5 ayat 16, kalau orang percaya mau disembuhkan, harus ngaku dosa, harus mengampuni orang yang lain. Nah, apakah pada waktu Petrus menyembuhkan pengemis ini, apakah ada Bapa dalam nama Yesus, kami perintahkan orang ini berjalan? Ada enggak? Sebut nama Bapa dulu. Ya, tapi itu kebiasaan kita, betul enggak? Nah, kebiasaan itu
tidak alkitabiah, dibuang. Amin, dibuang. Langsung aja keluar perintah. Apakah di sini Petrus berbahasa roh? Kan ini kebiasaan kita, ya gereja karismatik. Melayani orang sakit, shi baba bakan dara baba syab, itu kebiasaan kita. Ha? Ada enggak berbahasa roh di sini? Ada? Enggak ada. Tapi apakah Petrus punya karunia bahasa roh? Punya, jelas dia punya. Tapi di sini tidak dipakai. Kerana bahasa roh itu adalah tindakan imamat. Di sini tindakan raja. Amin. Berjalanlah. Jadi tidak ada bahasa roh. Ya mungkin pagi itu sebelumnya mungkin bahasa roh. Jelas. Waktu berdoa berbahasa roh. Tapi setelah itu dia keluar, dia lihat pengemis, tidak ada bahasa roh lagi. Perintah. Berjalanlah demi nama Yesus Kristus. Amin. Jadi saya enggak bilang tidak boleh berbahasa roh. Tapi ada waktunya. Amin. Waktunya. Waktu lagi menyembah Tuhan. Ya. Itu berbahasa roh. Tapi waktu di luar menghadapan musuh, jangan bahasa roh. Perintah saja. Amin. Apakah Petrus berkata, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, berjalanlah. Ada? Enggak ada. Apakah ada nubuatan? Ada proklamasi? Apakah Petrus bilang, aku mendeklarasikan kamu bangkit sekarang. Ada enggak nubuatan? Tidak ada. Apakah Petrus berkata, oleh kuasa darah Yesus kamu bangun. Ya, ada? Oleh kuasa darah Yesus? Ada? Tidak ada. Itu tradisi kita saja, saudara. Lebih baik ikut Alkitab, ikut firman Tuhan. Perhatikanlah di sini Petrus tidak mencampurkan doa, nubuatan dan perintah. Tidak ada campuran. Sebagaimana biasa waktu kita melayani orang sakit dulu. Ya. Dulu kita melayani orang sakit dicampur jadi gado-gado. Ya. Nubuatan, doa, puji-pujian, perintah. Jadi gado-gado. Salah, tidak alkitabiah. Perintah saja. Terus ayat 7, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi begini ya, kita seharusnya berbuat yang sama waktu kita melayani orang yang susah bangun atau berjalan. Berbuat yang sama. Pegang tangan mereka dan bantu mereka berdiri. Perintahkanlah mereka, bangunlah, berjalanlah dalam nama Yesus. Jadi begini, kalau ada orang datang naik kursi roda, setelah keluar perintah, jangan hanya lihat dia saja, pegang tangannya, bangunlah dalam nama Yesus. Bantu dia berdiri, ayo berjalanlah. Amin. Itu caranya melayani orang yang datang naik kursi roda. Kira-kira begitu ya. Habis keluar perintah, jangan hanya nengok-nengok saja. Ambil tindakan, bangunlah, berjalanlah. Amin. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini mujizat yang luar biasa yang terjadi. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Maka itu kalau bisa seharusnya kita menyembuhkan orang sakit dulu. Amin. Orang sakit disembuhkan, orang ramai datang. Terus kita bersaksi, kita memberitakan Injil kepada mereka yang datang. Orang akan keheranan menyaksikan mujizat itu dan hatinya akan terbuka. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel,
Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Petrus mulai memberitakan Injil kepada mereka setelah terjadi mujizat. Sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Amin. Mujizat dulu, baru Injil dikabarkan. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Terus katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya. Jadi ayat ini masih berlaku pada masa kini. Amin. Masih berlaku. Jadi dalam penginjilan, kalau bisa, lebih baik mujizat dulu. Kalau bisa. Kalau enggak bisa. Tapi kalau bisa, mujizat dulu. Hasilnya, di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki. Itu hasil dari mujizat yang luar biasa. Kalau tidak ada mujizatnya, apakah ada 5,000 orang bertobat? Enggak ada, tidak ada. Hasil dari mujizat dulu. Ya. Jadi kalian berani enggak menyembuhkan orang sakit dulu? Berani tidak? Mungkin besok hari Minggu habis kebaktian ke taman. Di situ ada orang naik kursi roda. Bagaimana? Mau menyembuhkan mereka? Mau enggak? Berani ya? Puji Tuhan. Kalau berani, Tuhan akan pakai diri saudara. Tapi harus berani. 5,000 orang bertobat. Perhatikanlah di sini Petrus tidak memakai karunia kesembuhan, melainkan memakai otoritas. Otoritas melulu. Kenapa? Karena konteksnya di sini adalah memberitakan Injil kepada orang banyak itu yang belum percaya. Konteksnya penginjilan. Jadi dia pakai otoritas. Kalau konteksnya tubuh Kristus, ya kemungkinan karunia. Ya. Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Sekali lagi, di sini Petrus ambil tindakan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi saudara berani tidak menaati perintah ini? Berani? Berani tidak? Berani. Karena saudara sekarang mengerti ciri-ciri daripada otoritas. Sehingga saudara sekarang memang bisa menyembuhkan orang sakit dulu. Masih 5 menit lagi. Kita lihat bagaimana Eneas disembuhkan. Eneas. Kisah Rasul-Rasul 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengarahkan kunjungan ke mana-mana. Jadi konteksnya apa? Apakah ini kebaktian atau di luar gereja? Ini di luar gereja. Mengadakan kunjungan ke mana-mana di luar gereja. Jadi konteksnya penginjilan di luar gereja. Jadi boleh dikatakan konteks di sini adalah bersifat penginjilan. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah. Petrus pakai apa? Otoritas, perintah, bangunlah. Ini diperintah kepada orang lumpuh, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, di sini Petrus memakai otoritas atau karunia kesembuhan. Otoritas. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus, saya perintahkan orang ini bangun, ya?
Ada bapak dulu? Tidak ada, tidak ada. Misalnya saudara piara anjing, saudara mau anjing itu duduk. Apakah bapak duduk? Apakah suruh bapak duduk ya? Kenapa panggil bapak dulu? Nggak masuk di akal. Tidak masuk di akal sama sekali. Ya. Apakah Petrus berbicara dalam bahasa roh di sini? Nggak ada. Tapi apakah dia punya karunia bahasa roh? Punya, tapi di sini tidak berbahasa roh. Di sini tidak ada tindakan imamat, di sini tindakan raja saja. Bangunlah. Perintah. Apakah ada tindakan imamat yang diarahkan kepada Bapa yang di atas? Tidak. Ada proklamasi, ada deklarasi? Tidak. Apakah dia berkata, oleh kuasa darah Yesus kamu bangun? Tidak. Oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh? Tidak ada. Cuma perintah saja. Tidak ada nubuatan atau proklamasi. Tidak ada. Jadi, bagaimana saudara-saudari? Kita ikut tradisi atau ikut firman Tuhan? Firman Tuhan. Ikut tradisi, kosong, gagal. Ikut firman Tuhan, berhasil. Berhasil untuk kerajaan surga. Sekali lagi, Petrus pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa dia enggak pakai karunia kesembuhan? Kenapa? Apa konteksnya? Mengarahkan kunjungan ke mana-mana di luar gereja. Petrus tidak mencampurkan doa, nubuatan, proklamasi, deklarasi dan perintah. Sekali lagi, tidak ada gado-gado. Memang gado-gado kalau ada peanut sauce enak sekali. Ya. Memang. Tapi ini bukan makan, ini membangun kerajaan surga. Ya. Hanya perintah saja. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Itu aja perintah, tindakan raja. Hasilnya semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi yang mana dulu? Mujizat dulu atau orang balik kepada Tuhan? Mujizat dulu, baru orang ini berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi, sesuai dengan Lukas 10 ayat 9, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin. Dan ini masih berlaku pada masa kini. Mujizat dulu baru orang percaya kepada Tuhan. Konteksnya di sini bersifat penginjilan. Dalam konteks penginjilan, menurut Alkitab kita pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit dulu kalau bisa. Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Petrus di sini tidak memakai karunia kesembuhan. Jadi, tujuan utama daripada pelatihan ini adalah memperlengkapi saudara memberitakan Injil dengan efektif kepada yang belum percaya kepada Tuhan dengan menyembuhkan orang sakit secara dahsyat sebagai bukti yang tidak terbantah bahawa Yesus atau Isa adalah Mesias dan satu-satunya jalan kepada Bapa kami di surga, yaitu Allah yang sebenarnya yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Nah, tidak ada waktu untuk belajar membangkitkan orang mati. Maaf. Lain kali saja. Ya. Lebih baik itu kalau Pak Elias bisa ya. Pak Elias masih di sini. Udah pergi ya. Oh, di belakang ya. Kalau mau belajar membangkitkan orang mati, Pak Elias saja. Dia punya pengalaman yang bagus sekali. Ya. Jadi puji Tuhan. Jadi nanti jam 1 balik kembali ke sini. Boleh bawa orang yang belum percaya kerana nanti saya akan mengabarkan Injil. Ya. Dan kalau ada di sini yang mau disembuhkan, ya kembali ke sini jam 1. Nanti waktu pelayanan kita melayani dan banyak orang akan disembuhkan.
Dan yang akan melayani bukan saya, tapi siapa yang akan melayani? Siapa? Siapa nanti akan melayani? Angkat tangan. Yang nanti akan melayani kalian. Bukan saya, kalian. Amin. Jadi sudah siap? Sudah siap untuk nanti? Sudah siap? Siap. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai nanti. Baik, mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Bilang kiri kanan, kamu punya hak untuk sembuh. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor William. Kami percaya kami sangat diberkati bersama dengan Ibu. Dan Bapak Ibu, sebelum kita lunch makan siang hari ini, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Yang pertama, atas nama panitia School for Healing Miracle menyampaikan mohon maaf kalau ada kekurangan 2 hari ini, tapi saya percaya kita semua diberkati. Yang kedua, Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan materi nanti bisa sampaikan di depan di registrasi. Tolong cantumkan nomor handphone ataupun alamat email supaya kami panitia bisa menyampaikan bahan ini. Karena bahan ini ada hampir 1000, jadi cukup banyak. Tapi saya percaya ketika punya kerinduan untuk mendapatkan ini, Bapak Ibu bisa pakai ini untuk memuliakan Tuhan dan terlebih banyak orang disembuhkan. Mujizat Tuhan menyertai pelayanan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur dan kita akan masuk karena waktu kita sangat mepet. Dan sesudah ini tim IC akan masuk dalam Coksen dan kita akan cek sound dan kita akan makan siang bersama-sama. Bapak Ibu tolong tukarkan kupon tadi yang sudah dibagikan oleh panitia, lalu nanti panitia ada di ruang sebelah. Terima kasih Tuhan Yesus.